membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya bersama Allah yang Maha Kuasa yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hukum yang pertama ialah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bersama, amin. Tuhan kasihanilah kami. Saudaraku, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita ucapkan bersama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepada-Mu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah, Engkau telah menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami, karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang maha tinggi, Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan kita ikuti bacaan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama terambil dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. Yeremia 18 ayat 1 sampai 11.
yang berbunyi, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurutnya, apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka aku menyesal bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kerancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Filemon 1 ayat 1 sampai 21. Surat Paulus kepada Filemon. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu,
supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita angkat pujian dari awal. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku,
tetap berdiri dan kita akan arahkan hati kita untuk mendengarkan kata-kata Yesus. Kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Bersama. Kemuliaan bagi Kristus Juru Selamat kita. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Kalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Kristus bersama. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Terangi hati kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara yang di rumah, saya harap saudara bisa mendengarkan siaran ini dengan cukup jelas, dan saudara-saudara yang ada di sini, kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan. Mungkin agak aneh kalau dikasih menjadi manusia yang sebenarnya. Tuh temanya kan begitu. Berarti ada manusia yang tidak sebenarnya gitu ya. Saya mungkin karena saya latar belakangnya itu fakultas pertanian. Lalu saya mengambil jurusan biologi. Jadi pemahaman saya itu selalu melihat kehidupan itu kepada satu tanaman, satu pohon. Benih ditanam. Yang muncul duluan bukan pohonnya, tapi akar duluan. Ya, sudah itu dia bertumbuh. Kemudian berbunga dan berbuah. Buahnya itu kalau mangga, waduh, mangganya itu kalau pas dia berbuah puncak-puncaknya mantap. Di tempat saya juga itu ada, di tempat Pak Denny inilah ya, pohon cengkeh. Ada masa di mana dia memang produktif sekali buahnya. Tapi sesudah itu mulai musim berikut mulai agak berkurang. Mangga juga begitu, mulai ada yang busuk. Lama-lama mulai mengeluarkan buah yang tidak normal. Tahu-tahu
daun-daunnya mulai berkurang. Lalu dahannya mulai busuk dan tumbang. Ada kemiripan dengan manusia gitu. Akar, batang, dahan, daun-daun berbunga, berbuah, produktif dan mulai sakit-sakitan. Sesudah itu mati. Tapi memang hidup itu sebetulnya begitu, iya kan? Betul nggak, Rey? Jadi ada prosesnya. Dan kita itu harus bisa terima kenyataan yang seperti itu. Nah, mulai dari akar. Mulai dari akar. Kehidupan itu punya akar. Kalau dia lagi bertumbuh dan kemudian kita pangkas akarnya, potong akarnya, udah. Ini namanya tinggal sisa-sisa kehidupan. Jadi layu dan mati. Ada juga yang bisa tumbuh tanpa akar, bisa. Coba kita potong bunga, potong aja begitu, lepas dari akar, taruh di gelas yang berisi air, taruh. Cuma sebentar, sesudah itu juga busuk, layu, busuk. Nah, lalu bagaimana dengan manusia? Nah, manusia harus tahu akarnya, ya. Harus tahu akarnya. Dari mana manusia itu muncul? Allah telah menyediakan kandungan seorang ibu. Semua kita dari kandungan ibu. Itu tidak bisa tolak. Dan apa yang kita alami di dalam kandungan ibu? Kandungan ibu itu adalah suatu alam yang menyenangkan. Di mana kita hidup di dalamnya tanpa dituntut. Yang kita terima adalah kasih tanpa syarat. Yang kita terima, yang kita alami adalah kedamaian. Yang kita terima di situ adalah perlindungan. Kasih yang begitu besar yang kita alami selama dalam kandungan 9 bulan loh. Ada di dalam kandungan ibu. Dan itu adalah akar. Itu adalah akar. Namun demikian, lama-kelamaan ibu itu juga adalah manusia. Tapi bukan berarti akarnya putus. Kita boleh, ibu saya sudah meninggal. Beberapa di antara kita ibunya sudah nggak ada. Namun demikian, akarnya itu tetap ada. Akarnya itu dari mana? Dari Sang Pencipta itu sendiri. Karena ibu juga itu diciptakan oleh Allah. Menjadi tempat kita bertumbuh untuk pertama kali, kan begitu, betul nggak? Nah, perasaan kita selama dalam kandungan itu adalah perasaan damai, dikasih dan seterusnya. Tapi ketika kita meninggalkan kandungan ibu, kita masuk di dalam kandungan Allah. Oleh karena itu singkat cerita begini, ketika kita putus akar itu, kehidupan itu menjadi tidak normal. Itulah sebabnya Yeremia itu mengatakan bahwa kita ini bagaikan periuk yang dibuat oleh tukang periuk. Artinya apa? Kita dibuat bukan milik kita sendiri. Itu milik dari si pembuat itu. Nah, sehingga ketika kita tidak punya hubungan lagi dengan akar itu, si pembuat periuk itu, si pengganti atau bukan pengganti ibu tetapi pengalaman di dalam ibu itu ada di dalam Tuhan. Tuhan yang menciptakan surga kandungan itu, maka kemudian kita akan mengalami kegoncangan dan ketidaknormalan manusia. Makanya perhatikan,
Orang yang mengalami penolakan dari ibunya, mau digugurkan, itu dia menjadi manusia yang agak abnormal. Dia menjadi goncang jiwanya. Betul. Orang yang waktu kecil ditolak, dimarahi, ditolak oleh ibunya, ditolak oleh keluarganya, itu dia mengalami suatu depresi, bahkan mengalami kegoncangan jiwa. Dan mungkin itu yang disebut oleh orang dengan gila. Tapi kita tidak boleh bilang gila kan? Orang dengan gangguan jiwa. Nah itu keadaannya. Tapi walaupun kita juga dekat dengan ibu, makanya saya senang bawalah anak ke gereja, digendong sama ibu. Anak yang dekat dengan ibu itu sehat dia, sehat. Bukan berarti bapak enggak, bapak juga bisa. Cuma kalau kita mau belajar dari hamba Tuhan namanya Pastor Niko Syukur Dister. Dia bilang begini, sebenarnya waktu anak masih kecil dia sudah dapat merasakan Tuhan itu. Tuhan Maha Murah, Pengasih, Penyayang, yaitu dia, ibunya itulah, ibunya. Tuhan yang maha bijak, maha kuat, maha benar, maha adil, maha perkasa. Itu Bapak. Itu figur. Dia bukan Tuhan, tapi itu figur. Nah oleh karena itu kalau misalnya kedua peran ini rusak, jangan kaget, anak itu tidak merasakan kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Enggak. Dia akan mencari figur yang lain. Dan kebetulan dapatnya yaitu pemakai narkoba, ya ikutlah dia di situ. Yang dapat ialah figur yang lain, ya ikutlah di situ. Yang dapat adalah figur gereja setan, ya ikutlah di gereja setan dia itu. Tapi kalau dia itu dijaga dengan figur ini yang berfungsi dengan baik, itu luar biasa. Nah, kita kemudian mulai bertanya, gimana ya, saya sudah besar begini, sudah terlanjur dirusak masa kecil saya. Oh saudara sekalian, baru-baru kita baca, dengar kitab Filemon, waduh itu luar biasa. Dan yang mewakili akar itu, yang mewakili figur Tuhan itu adalah Rasul Paulus. Sampai dia bilang, itu anak itu yang namanya Onesimus, itu buah hatiku. Ya kan, kayak ibu lah dia gitu kan. Kayak ibu, itu buah hatiku. Tolonglah lihat dia, hai Filemon, jaga dia. Karena mungkin dulu tidak berguna, sekarang dia berguna. Itu. Jadi kita juga jangan sampai kita pesimis. Sudahlah, salah didik. Nggak berlaku. Itu nggak berlaku. Yang ada ialah bimbing dia di dalam Tuhan. Ya sama-sama dengan ibu datang ke gereja itu suatu hal yang luar biasa bagi seorang anak. Memang seorang anak kalau sudah remaja dia, enggak usah ikut, saya bisa atur sendiri. Tapi jangan salah, dia lagi enjoy, dia usir ibunya, dia usir bapaknya. Nah, enggak usah diatur-atur. Tapi ketika dia mengalami masalah, dia cari ibu. Dia cari bapak. Itu manusia udah begitu. Tapi gimana saya dengan Pak Teddy misalnya yang sudah umur kepala 6 ya Pak ya. Pasti ada masalah kan? Mau lari kemana Pak? Orang tua sudah gak ada kan? Maka kita kemudian berserulah kepada Tuhan. Jadi secara psikologis, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Makanya saya panggil, ayo mari.
Mari. Nggak ada yang salah. Dalam dunia sekarang ini saudara sekalian, sulit bagi kita untuk mencari pertolongan. Orang sibuk dengan gadget begini terus kok. Betul nggak? Coba jalan di taman sana, begini terus. Naik bus, begini terus. Di meja makan, mau makan bersama satu keluarga, tapi begitu duduk, sambil makan, gitu kan. Itu suasana kita. Dan kita tidak bisa salahkan itu, enggak usah. Tapi marilah kita hadapi tantangan ini. Ya, ambil waktu, masa pergi ke mall selama 3-4 jam waktunya kurang. Tapi mau datang ke gereja, cuma sejam. Di sini juga kan gitu, cuma sejam lebih dikit lah. Masa nggak bisa sih? Nah, saya tidak katakan bahwa pergi ke mall itu untuk rekreasi, nggak boleh. Silakan aja. Tapi mari kita sediakan waktu untuk nyambung antara hidup kita dengan akar yang saya bilang tadi itu. Nyambung. Terlalu lama putus, kering. Mari kita nyambung gitu loh. Makanya doa, ibadah bersama, baca Alkitab itu adalah sebetulnya kita mau nyambung begini. Gitu loh. Itu maksudnya gitu. Nah, waktu kita berdoa, bukan masalah kita minta. Itu nomor 2. Yang pertama nyambungkan dulu. Bagaimana caranya? Itulah rasa syukur kita. Hidup saya ini darimu Tuhan. Saya dibentuk bagaikan periuk yang dibentuk oleh tukang periuk. Yang menandakan bahwa saya ini bukan milikmu. Saya ini milikmu. Nah, kalau udah begitu hati kita nyambung sudah ini. Udah nyambung. Ini udah sehat. Makanya orang yang mengalami kekejaman di masa kecilnya cenderung untuk lari dari rumah, cenderung untuk tidak peduli dengan orang tuanya. Tetapi ingat, banyak orang yang seperti itu, kesaksian seperti itu banyak. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, berubah semuanya. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi seperti itu. Dia cerita mengalami kepahitan di masa lalu. Tapi ketika kita membaca satu kitab satu pasal tadi, ya Pak ya, Filemon itu, waduh kita lihat di situ, strukturnya bagus sekali. Si Paulus sampai bilang, itu Onesimus itu dulu mungkin anak nakal dia, kepahitan dia itu. Tapi sekarang cari dia. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan seringkali memakai orang lain. Dan saya merasa ada begitu banyak orang yang mengalami kepahitan. Saya dengan Ibu Ertina, Tuhan bawa ke kami, tolong dia, tolong mereka. Makanya saudara-saudara sekalian, jangan ada putus harap. Ada harapan di dalam Yesus. Oleh karena itu, kalau saya dengan Pak Denny ini, ayo panggil, ayo mari sama-sama. Itu bukan ngajak ke tempat yang nggak benar. Itu sudah benar. Tapi memang, kalau ada mau tahu, akar yang paling pas bagi kita seorang manusia, akar yang paling pas ya, adalah Yesus. Nyambungnya ke Yesus ini perlu. Makanya Yesus bilang, orang itu, jadi kalau kita baca tadi, yang kalau dia tidak tinggalkan bapaknya, ibunya, saudaranya, laki perempuan dan seterusnya, tidak layak jadi muridku. Itu maksudnya bukan dalam arti literal. Artinya itu apa? You tinggalkan, you punya ego dulu, kepentingan. Tadi Ibu Hertina ngomong di mobil, orang yang cuma mikirin dirinya sendiri sakit. Dia cuma pikir dirinya sendiri, itu sakit itu. Semua orang dia anggap bahwa yang menyenangkan dia teman, yang tidak menyenangkan musuh. Dan dia adalah pusat kehidupan. Saudara-saudara, itu pun bukan berarti bahwa dia itu sudah putus harapan. Enggak.
Banyak orang yang sakit seperti itu diarahkan, dibimbing. Seperti Paulus meminta kepada Filemon, tolonglah dia, tolonglah dia, tolonglah dia. Tapi kok nak sembuh-sembuh? Itulah kepercayaan Tuhan pada kita. Jangan putus harap. Kita tidak dituntut percaya pada Tuhan saja. Enggak, Tuhan juga percaya sama kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan percaya sama kita? Orang yang di depan kita itu gak berubah-berubah. Ya Pak ya. Waduh, kapan nih? Sampai frustrasi itu. Dengarlah kata Tuhan, aku masih mempercayai engkau. Jangan putus asa, jangan putus harap. Layani aja. Sampai kapan? Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Kalau kita berhenti, itu namanya putus harap. Kita tidak menjalankan amanatnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita menolong bagaimana orang ini dikelopkan. Dulu waktu saya di pertanian itu suka ini ya, suka bikin cangkokan. Ya, misalnya yang gampang dicangkok, ini pohon terong, lalu cabai. Kita bisa potong cabai ini begini, lalu disambungkan di sini. Itu namanya bukan cangkokan, okulasi. Ya, cangkok ini cangkok. Kalau yang ditempel itu okulasi. Nah, jadi seperti itu. Gimana? Tapi tidak mungkin ya, ini yang tidak mungkin. Ini pohon durian. Lalu kita ambil pohon cabai disambungkan. Ya mati. Dua-dua mati gitu. Dua-dua mati. Yang cocok cabai dengan terong. Itu yang saya ingat ya. Itu yang saya ingat. Bisa seperti itu. Dan cabai itu bertumbuh bagus gitu. Dan terong juga enggak mati. Gitu. Enggak mati dia. Malah dia berguna untuk memberikan makanan ke pohon cabai itu. Nah, kami waktu itu lihat, aduh bisa ya. Nah, Yesus itu adalah pokoknya gitu. Akar ada di dia di situ. Nah sekarang bagaimana kita mau ngambil orang yang rusak ini, sudah mau hampir mati, pindahkan dia ke sini. Nah, cari yang tepat. Dan Yesus itu adalah pokok anggur yang tepat bagi kita. Mengapa demikian Yesus? Yesus itu telah memperlihatkan kealahan di dalam dirinya. Dia adalah Allah sendiri. Sumber. Dan begitu kita nempel di dia, maka karakter kita, kehidupan yang ada di dalam Yesus itu mengalir dalam kehidupan kita. Ngalir. Lalu terjadilah buah-buah itu. Buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Semua itu ada. Dan itu adalah manusia yang sebenarnya begitu. Bertumbuh di akar yang benar, berbuah yang benar. Nah inilah sebetulnya yang Yesus maksudkan, bagaimana kita nempel di dia. Nempel. Nah waktu nempel itu, enggak langsung berbuah, enggak. Menyesuaikan diri dulu gitu. Jadi makanya dibalut dulu dengan pupuk di sekitarnya, dibungkus saja begitu. Kadang-kadang kalau angin datang, roboh, ya putus lagi gitu. Tancapkan lagi gitu. Nah Yesus bilang bahwa untuk itu kita harus menyangkal diri dalam menyesuaikan diri dengan Yesus. Yesus bilang, yang jadi ukuran damai, ukuran berkat itu bukan harta duniawi. Jangan ukur dari harta duniawi. Sebab apa? Anda mau beli handphone yang paling mahal pun, yang paling bagus sekarang itu keluar yang mantap-mantap. Dilihat begini, waduh, kita ke mall lihat, waduh, andai kata saya punya itu, tapi mahal dan sebagainya. Anda punya, sudah itu saya ingat apa kata Pastor Denny. Baru nanti lama-lama juga jadi lama gitu kan. Jadi bosan juga gitu kan. Kalau kita bergantung pada hal-hal yang bersifat materi,
keuangan kita, kita pikir bahwa itu adalah segala-galanya, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Ada satu ahli, namanya saya ingat namanya itu adalah Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl ini pernah menyaksikan apa yang disebut dengan Holocaust. Itu pembunuhan massal orang-orang Yahudi yang ada di Jerman, yang terkenal dengan istilah camp konsentrasi. Jadi orang-orang yang mau dibunuh itu dimasukkan ke dalam satu camp, dan ada yang dibakar, ada yang dikubur hidup-hidup, ya. Itu kekejaman yang luar biasa di Jerman. Ibu Hertina dengan Reksa sudah ke situ ya waktu lalu dan melihat monumennya itu, waduh luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kamp konsentrasi itu orang diperlakukan seperti lebih daripada binatang. Ya, lebih daripada binatang. Nah, kita melihat di sini bahwa dalam keikutsertaan kita kepada Yesus, kita akan dijadikan sebagai manusia yang benar-benar manusia. Tetapi bukan berarti bahwa hidup kita itu dihancurkan oleh Tuhan. Kita dijadikan manusia oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi manusia yang bahagia, damai, dan seterusnya. Kita menjadi manusia begitu. Cuma sebentar juga kita hidup kok. Seperti pohon berbuah dan sudah itu selesai. Tapi pertanyaannya, kita menikmati enggak maksud Tuhan untuk kita? Yaitu menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengukur dari segi materi, nggak bisa. Kita harus melihat bagaimana kita itu memaknai hidup ini. Kembali kepada Viktor Frankl ini yang menyaksikan kekejaman manusia itu, ya. Luar biasa. Dan dia itu ikut di dalam barisan untuk mau dibunuh. Dia ikut di situ. Barisan pertama, maju, digantung, disuntik, dibakar, dibunuh. Barisan kedua, nunggu besoknya. Dan dia perhatikan, di barisan kedua itu, belum dibunuh, belum dibakar, belum digantung, udah mati. Dan dia memang ada di barisan belakang gitu. Dan ketika dia perhatikan, dia memang peneliti. Dia seorang psikiater yang mengamati itu. Sesudah itu, ketika Holocaust itu berakhir, itu eksekusi-eksekusi itu selesai, dia melanjutkan penelitian. Dia lihat orang yang mati dan yang tidak mati. Yang tidak mati ini dia teliti. Ternyata saudara sekalian, waktu dia teliti, dia temukan bahwa orang-orang yang tidak mati ini, ya, mempunyai satu pegangan, yaitu apa? Mereka itu punya keyakinan begini, hidup itu juga akan berakhir seperti mereka. Kita juga mati kok. Sebab ketika saya mati, saya bertemu dengan pencipta saya, yaitu Tuhan. Mau mati sekarang atau nanti sama. Jadi mereka itu punya ketenangan hati. Gitu. Orang-orang inilah yang survive. Orang yang mengukur kehidupannya itu bahwa saya harus hidup, saya harus banyak harta, saya punya rencana-rencana ke depan, cepat mati. Tapi orang yang kemudian menerima kenyataan itu dengan hati yang diarahkan kepada Tuhan, makanya dia dikenal, teorinya itu dikenal dengan istilah manusia menemukan arti hidup. Nah, kita menemukan arti hidup itu sudah jelas, Yesus sudah kasih tahu. Apa artinya kamu memiliki segala-galanya tapi kamu kehilangan jiwa, kehilangan nyawa? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya.
Oleh karena itu ketika kita mengalami kesulitan, mari kita maknai itu sebagai apa? Maknai itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Dan Tuhan mau kita ini semua apa? Jangan binasa dengan pikiran kita, dengan makna yang ada dalam diri kita. Mari kita nikmati hidup ini. Apa kita enggak rasa iri hati lihat orang yang enggak punya rumah, yang enggak punya apa-apa, tapi mereka suami istri mereka itu senyum, senang, menikmati hidup ini, ketawa gitu. Mobil kagak punya, rumah enggak punya, tapi bisa. Bandingkan dengan orang yang memang termasuk orang paling kaya di Indonesia, di Asia. Tapi kok hidupnya lesu gitu. Ada orang yang namanya Saint Paul Getty, pernah tercatat sebagai orang paling kaya. Dia pernah bilang begini, kenapa ya saya iri melihat orang yang ketawa, senyum bersama dengan istrinya. Saya punya 4 istri tapi lesu semuanya. Dia punya 4 istri, punya helikopter, orang paling kaya. Tapi sedih. Dia sampai pernah bilang begitu, kenapa ya saya iri lihat mereka. Mereka tidak sekaya saya, tapi di mana hidup itu yang sebenarnya? Nah, kita sudah dapat jawabannya di sini, ya. Jangan putus asa bahwa kita itu sedang ada di dalam tangan Sang Pembentuk kita. Dia lagi bentuk kita kok. Jadi kalau kita merasakan kesakitan, sakit hati, penderitaan, kesulitan, senyumlah. Karena apa? Dia lagi membentuk saya. Dan dia janjikan ada akhir yang menggembirakan. Tapi jangan pernah tinggalkan akar, jangan tinggalkan dia, ikuti dia. Lah, tapi kok dibilang pikul salib? Saudara sekalian, pernah nonton film-film Shaolin? Ray, Shaolin pernah? Sebelum jadi petarung hero, diapain dulu? Sampai nangis-nangis kan? Tapi sudah itu dia jadi apa? Jadi hero, jadi pemenang. Itu maksudnya Yesus gitu. Ya, enggak usah jauh-jauh. Kita mau dijadikan tentara di Indonesia, jangan didampingi sama ibumu terus. Mau tiarap di sana, tinggal dulu untuk sementara, pergi jadi prajurit di sana. Balik, ingat lagi orang tua tapi sudah kuat gitu. Nah saudara-saudara sekalian, inilah kehidupan yang sebenarnya begini gitu. Memaknai setiap kesulitan dengan apa? Dengan kacamata Tuhan. Yang berikut ialah melihat setiap penderitaan itu sebagai pembentukan dari Tuhan. Dan yakinlah, ini iman kita. Dia yang bikin kita, dia yang bentuk kita. Ya nggak mungkin lah dia punya rencana jahat untuk kita. Ya, mari kita merenungkan semuanya ini di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita di rumah maupun yang di sini. Dan kita berhadapan dengan Sang Pembentuk kehidupan ini, yaitu Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami seringkali terlalu jauh ya Tuhan dari akar kehidupan yaitu Engkau sendiri. Sehingga kadang-kadang ketika kami oleng dalam kehidupan ini, kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri dan kami semakin hancur, kami semakin parah. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau tetap mengingat kami. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, bahwa Onesimus yang tadinya tidak berguna, tapi seorang pengasuh yang melahirkan dia secara rohani, dia tetap ingat. Tuhan selalu ingat kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada di sini dan kami
yakin bahwa rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa melalui firman Tuhan dan pemaparan dari Reverend Dr. Ripi Boyong MA, kita diingatkan lagi bahwa kita berguna karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak percuma karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan tiba saatnya kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Untuk itu, mari jemaat berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman ini bersama. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sesuatu. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan, dan jadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan lagi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikubur, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Karena percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk. Bersama kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, di hari yang baru, kami yang hadir di rumah ibadah maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing atau di tempat dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, itulah janji Tuhan. Kami berterima kasih secara khusus bahwa kami ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan panggil untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar, kami hidup, tapi kami tidak bisa hidup sendiri, kami tidak bisa jalan sendiri. Tuhan yang kiranya menuntun, menolong kami dalam menghadapi kehidupan dunia yang secara manusia bisa saja memberikan kekhawatiran. Tapi biar kami boleh ingat bahwa Allah kami mengaruniakan kebahagiaan dan sukacita kepada kami. Biar kami tahu betul bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup yang menikmati sukacita dan bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup yang sebenarnya adalah hidup yang kekal, yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini yang
ada di dalam segala tugas pekerjaan di gerejamu, secara khusus di Anglikan Indonesia. Tuhan yang tuntun, Tuhan pimpin setiap imam, juga setiap pastor, dan semua pengerja gereja Anglikan dimanapun berada, Tuhan pakai untuk menyatakan kasih kuasa Tuhan bagi jemaat dan bagi setiap orang yang dilayani. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun dan memberikan kekuatan di dalam setiap menghadapi pergumulan jemaat, pergumulan gereja, termasuk pergumulan pribadi. Karena kami percaya melalui pergumulan pribadi Tuhan selalu memunculkan hal-hal yang baik. Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah salah. Karena itu ingatkan kami terus, hal yang baik akan muncul, bahkan pun dari hal-hal yang menurut kami tidak baik, karena Allah menguasai segala sesuatu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putramu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat mari berdiri. Kita akan mempersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita adalah tubuh Kristus. Dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat boleh saling memberikan salam satu dengan yang lain. Kasih senyuman yang hangat. Kalau kurang hangat senyumannya boleh dekat ke kompor barangkali. Atau berjemur dulu. Akan menghasilkan senyuman yang hangat. Jemaat silakan duduk. Selanjutnya kita masuk dalam persembahan. Kita berdoa menyerahkan persembahan ini, baik yang terkumpul maupun yang ditransfer ke rekening Gereja Anglikan Indonesia Bandung. Serahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu. Dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama. Kita telah datang pada Yesus, pengantara perjanjian baru.
Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan bersama. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Selanjutnya, sekalipun kita banyak, kita adalah tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Bersama, amin. Tuhan berikanlah roti itu bersama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini, mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya. Maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudaraku, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus ini kita menjalankan dengan mengikuti prosedur yang ada. Pastikan tangannya itu sudah dibersihkan, dan saya tidak akan melepaskan masker ini supaya ya walaupun memang sudah diumumkan aman, tetapi ya kita ini tetap menjalankannya. Nah, caranya yaitu saya tidak akan memegang roti ini, saudara ambil sendiri. Saya hanya mengucapkan bahwa inilah tubuh Kristus. Saudara ambil sendiri dengan tangan saudara sendiri. Kemudian anggur ini saudara cukup saja mengambil, dan ini kan hanya sebagai simbol saja. Celupkan saja seperempat, ya. Jangan sampai tangannya menyentuh ke anggur, lalu kemudian langsung dimakan. Tapi sekali lagi harus dengan iman bahwa roti itu, saudara yakin bagaimana tubuh Kristus, mengingat tubuh Kristus yang menyatu dengan saudara, ya, dan darahnya itu menyatu dengan kita. Ketika saudara nanti selesai, saudara kembali ke tempat duduk, saudara punya iman dan bersyukur. Ini yang saya bilang tadi, saudara dilekatkan dengan akar kehidupan.
Dan saudara berkata, Tuhan, saya adalah milik-Mu dan Engkau pun adalah milikku. Menyatu di dalam Dia. Itulah maknanya. Ya. Jadi jangan yakin yang salah seolah-olah anggur dan ini ada magic-magicnya. Enggak. Ini adalah membantu iman kita. Nah, termasuk bayi boleh maju ke depan tapi dia tidak menerima roti. Tetapi saya akan berdoa untuk bayi. Atau ada mereka saudara yang belum menerima belum menerima perjamuan, tetap maju ke depan, enggak usah begini, saya akan berdoa. Jadi bagaimana saya tahu kalau saudara begini artinya saudara mau menerima roti. Tapi kalau saudara begini berarti saudara tidak mau terima, saya akan tumpang tangan kepada saudara, berdoa untuk masa depan saudara. Ya, jadi boleh begini, boleh kalau saudara mau terima dengan iman ya begini. Ya, baik, kami akan mulai dulu. Tubuh Kristus memelihara pada ini. Tubuh Kristus. Sekali. Oke. Kita bersaat teduh sebentar sebelum kita lanjut. Ingatlah bahwa tubuhnya yang telah menyatu dengan kita, darahnya mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita melalui Roh-Nya. Lanjut. Kita doa bersama-sama. Bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman.
Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali. Dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serahkan kepada Baik, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai-sampainya pengharapan bergelora dalam kita, tetap mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora
mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Roh kebenaran menuntunmu dalam seluruh kebenaran, memberimu kasih karunia untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan memproklamasikan firman dan karya Allah. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali untuk kita saat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kita boleh bersalam-salaman, kita bangkit berdiri bersalam-salaman dan kita akan menuju ke bawah. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu, batu kuburmu terbuka.